Assalamualaikum adik-adik. Kita kembali lagi di pembahasan mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, pada video kali ini, sebelum kita membahas materi berikutnya dari lanjutan dari part 2 ya, coba deh adik-adik berdiri dulu. Kemudian lakukan gerakan sesuka hati adik-adik, gerakan apapun. Oke, udah. Nah, sekarang coba adik-adik pikirkan, kenapa sih adik-adik dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal tulang sebagai sistem gerak manusia sangat keras, serta tidak dapat dibengkokkan loh. Tapi ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat yang namanya sendi. Nah, definisi dari sendi itu sendiri yaitu tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Wah, menarik ya. Nah, tahukah adik-adik bahwa sendi juga dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan untuk dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinertrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Nah, ini kakak tampilkan gambarnya ya. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Amfiartrosis. Nah, misalnya sendi antara ruas tulang belakang itu termasuk amfiartrosis ya. Kemudian, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Nah, nanti kakak akan paparkan beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas. Jadi ingat-ingat ya, ada berapa tadi pengelompokannya? Ada 3, sinertrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau sinertrosis itu tidak dapat digerakkan sama sekali, kalau amfiartrosis itu gerakannya terbatas, sedangkan kalau diartrosis itu gerakannya bebas. Gampang ya untuk diingat. Oke, sebelum kakak jelaskan beberapa jenis sendi yang dapat digerakkan dengan bebas, kakak mau menjelaskan tentang info menarik nih. Adik-adik tahu nggak sih kalau pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Nah, selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Nah, ligamen definisinya apa yo? Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Nah, pada sendi diartrosis atau yang dapat bergerak bebas ya, bagian ujung tulang penyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Apa kartilago? Ayo, tulang rawan. Diingat-ingat ya definisinya. Nah, fungsi kartilago ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Nah, di dalam sendi juga terdapat cairan sinovial. Apa sih fungsinya? Nah, cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Sama halnya seperti mesin ya, ketika mesin tersebut sering bergesekan agar tidak cepat aus, itu akan ada cairan-cairan gitu ya, cairan minyak biasanya. Nah, tulang pun demikian. Keren ya kalau kita mendalami tentang tulang ini, betapa kita dapat melihat kebesaran Allah yang mendesain sedemikian sempurna gitu, agar kondisi pergerakan tulang seluruhnya dapat bekerja sama dengan baik dan kita bisa bergerak dengan senyaman mungkin. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan untuk membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis persendian yang dapat bergerak bebas. Nah, biologinya diartrosis ya. Yang pertama, sendi peluru. Nah, ini kakak tampilkan gambarnya. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti
mangkok ya. Sambil diperhatikan gambarnya. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya ada di mana aja? Nah, sendi peluru itu contohnya ada di antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Kemudian antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Gitu ya. Yang kedua, sendi engsel. Nah, tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke arah depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Nah, contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Perhatikan gambarnya ya. Nah, sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Kalian kalau mau ngebengkokin kaki atau tangan, otomatis hanya satu arah aja kan? Nggak bisa tuh bengkok bolak-balik. Nah, itu sendi yang berfungsi adalah sendi engsel. Kemudian nomor 3, sendi putar. Nah, pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros, dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Sambil diperhatikan gambarnya ya. Nah, contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Kemudian selanjutnya, sendi pelana nomor 4 ya. Nah, pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana kuda ya, disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan tulang kedua arah, yaitu ke muka, ke belakang, maksudnya ke depan ya, ke depan, ke belakang, dan ke samping. Nah, contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Dan yang terakhir, yang kelima, sendi geser. Nah, sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Diperhatikan gambarnya. Nah, sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya, sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Nah, sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, itu dia macam-macam pembagian sendi diartrosis ya. Kemudian, setelah mempelajari tentang sendi, kita akan mempelajari mengenai otot. Masih ingat kan otot itu sebagai alat gerak apa? Iya, alat gerak aktif. Nah, kalau tulang itu merupakan alat gerak pasif. Oke, next kita akan membahas mengenai otot. Otot itu apa sih? Iya, betul, otot itu alat gerak aktif ya di pembahasan alat gerak manusia. Nah, kalau kalian perhatikan, seluruh rangka tubuh manusia itu dilapisi oleh daging. Nah, bahasa biologinya daging itu dinamakan dengan otot. Tulang dan sendi tidak dapat digerakkan kalau otot nggak ada, karena harus berdampingan ya antara alat kerja pasif dan alat kerja aktif untuk melakukan gerakan. Nah, ada dua macam kerja otot, yakni kontraksi dan relaksasi. Dua-duanya tentu memerlukan energi. Nah, energi dalam makhluk hidup disebut dengan ATP. Jadi, ketika otot bekerja, dikatakan otot sedang berkontraksi, sedangkan ketika kembali ke posisi awal sebelum bekerja, maka otot dikatakan sedang melakukan relaksasi. Nah, otot dalam melakukan kerja, ada kalimat kuncinya nih yang harus kita pahami, bahwa otot hanya bisa menarik ya, otot tidak bisa mendorong. Lalu ketika kita membengkokkan tangan, bukankah didorong oleh otot, Kak? Wah, tidak, bukan ya, tapi ditarik karena otot tidak bisa mendorong. Nah, sekarang ada berapa macam sih tipe otot? Kalau pada tulang kan banyak macam-macamnya, ada tulang rawan, tulang keras, tulang pipa, pipi, dan sebagainya. Nah, otot juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, otot lurik.
Nah, otot lurik itu bentuknya seperti pada gambar ya, diperhatikan. Dalam biologi, nama membawa makna. Biasanya sih namanya gampang-gampang. Jika dilihat di bawah mikroskop, bentuk otot lurik itu seperti pada gambar ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut striated muscle, artinya bergaris-garis. Dan di samping-sampingnya itu terdapat inti. Nah, otot lurik ini biasanya bekerja secara sadar. Artinya sadar gimana sih, Kak? Ya, kita sadar melakukannya. Contohnya apa? Nah, contohnya saat kita berjalan, berlari, melompat. Nah, itu kita secara sadar kan melakukannya. Nggak mungkin ada manusia nggak sadar dia lompat-lompat, dia lari, dia berjalan, dia duduk. Nggak mungkin ya. Jadi kita sadar melakukannya. Kecuali pada gerak refleks ya. Kalau ada benda bersuhu panas terus tiba-tiba tangan kita menghindar, itu beda pembahasan. Itu nanti bakal kita bahas di sistem koordinasi. Nah, setelah otot lurik ada yang namanya otot polos. Namanya juga otot polos, berarti dia nggak bergaris-garis kayak otot lurik. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop, perhatikan gambarnya. Nah, itu kumpulan otot polos ya. Terdapat inti di bagian tengah. Nah, kalau otot lurik itu kerjanya secara sadar, nah otot polos adalah kebalikannya. Dia bekerja secara tidak sadar. Loh, Kak, kapan kita menggerakkan sesuatu yang tidak sadar? Ya karena itu, karena tidak sadar, kita tidak bisa menduga kapan mereka bergerak. Nah, contoh paling gampangnya pada lambung deh. Nah, pada sistem pencernaan kita, ketika ada makanan masuk ke lambung, maka lambung dengan segera melakukan gerakan meremas makanan. Kita tidak sadar kan? Begitu juga gerak peristaltik pada esofagus kita. Biasanya otot polos ada di bagian organ-organ bagian dalam tubuh yang kita tidak sadar kalau mereka itu bekerja. Oke, yang terakhir nomor 3, di sini ada otot jantung. Jelas ya, letaknya di mana? Ya, betul, di jantung. Nah, otot jantung ini agak unik, mirip seperti otot lurik. Dia bergaris-garis dan punya inti di pinggir, dan banyak juga intinya tuh. Nah, ciri dari otot jantung yang membedakan dengan otot lurik, dia bercabang dan sifatnya tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ya jelas. Ketika jantung berdetak, apakah kita bisa memerintahkannya? Nggak bisa kan? Oleh karena itu, otot jantung termasuk otot tidak sadar. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kerja otot ya, tapi kakak mau review dikit nih. Jadi, otot itu punya 2 cara kerja, berkontraksi dan berelaksasi. Nah, ketika melakukan itu semua, otot memerlukan yang namanya energi dalam bentuk ATP. Nah, kemudian otot dibagi menjadi 3. Ada yang namanya otot lurik, yaitu bekerja secara sadar. Otot polos dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Otot polos biasanya terdapat di organ-organ bagian dalam, sedangkan otot jantung ya jelas adanya di jantung. Nah, berikutnya kakak mau jelasin maksud dari kalimat otot hanya bisa menarik. Contohnya otot di lengan kalian ya. Nah, ingat, sambungan otot pada tulang disebut apa ya? Inisialnya huruf T. Ya, betul, tendon ya. Tendon ini terikat pada tulang. Nah, ketika kita ingin membengkokkan tangan kita, berarti gerakannya ke arah atas kan? Nah, otot ini akan menarik bagian lengan bawah ke atas. Jadi, posisinya bengkok. Dibilang bahwa otot ini sedang berkontraksi atau memendek atau menarik ya. Dinamakan otot apa sih? Otot ini sering ada kalau binaragawan mencoba memamerkan otot lengannya. Nah, coba kita bengkokkan. Yang membesar di bagian atas itu namanya otot bisep. Nah, bisep berkontraksi. Nah, sekarang selanjutnya tangan kita kan nggak bisa bengkok terus-terusan ya. Bagaimana jika ingin meluruskan tangan? Oh, didorong aja, Kak. Tidak ya, ingat, otot hanya bisa menarik. Nah, berarti yang berperan adalah otot di belakangnya. Kalau yang atas berkontraksi akan bengkok, kalau yang bawah dia menarik untuk meluruskan. Dinamakan otot trisep.
Nah, kerja otot yang bertolak belakang, membengkokkan dan meluruskan disebut kerja antagonis. Antagonis itu apa sih? Nah, kalau di film-film ada yang namanya peran antagonis, yaitu peran yang jahat. Nah, kalau ini bukan berarti otot yang jahat ya, tapi peran yang berlawanan. Kemudian, kalau ada otot yang kerjanya berlawanan, pasti ada juga yang kerjanya saling bekerja sama, namanya sinergis. Contohnya apa? Contohnya pada otot-otot yang mendorong tulang rusuk ke arah atas secara bersama-sama untuk membesarkan volume paru-paru ketika bernapas. Ketika otot antar tulang rusuk bekerja bersama-sama mendorong rusuk ke arah atas, disebut otot sinergis. Jadi, kesimpulannya, otot bisa bekerja secara antagonis seperti bicep dan tricep, dan bekerja secara sinergis juga seperti otot tulang dada dan antar tulang rusuk.